saya Bima Hendra dengan NIM 20121760 dengan teman saya bernama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 201201764 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh jilid 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Video ini dibuat dengan teks dialog atau sebuah percakapan yang pembahasannya diambil dari kitab Khulasatul fil Ushul Fiqh, yang mana di dalam kitab tersebut menjelaskan tentang bab 2 yang membahas tentang definisi-definisi Al-Qur'an. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum guys, di sini saya di Taman Remaja Kota Jambi. Saya akan mengeksplorasikan orang-orang yang ada di taman ini, seberapa paham mereka mengenai tentang Al-Quran sebagai sumber dasar hukum. Let's go! Ada orang guys, kita tengok seberapa paham dia mengenai tentang Al-Quran tersebut. Assalamualaikum Kak, boleh bergabung? Boleh ya? Oke, boleh ya. Ada apa ya Kak? Kakak sekarang profesinya apa udah jadi mahasiswa atau kerja? Sekarang saya kebetulan kuliah Kak. Oh kuliah, di mana tuh Kak? Saya kuliah di UIN STS Jambi. Prodinya apa kalau boleh tahu? Artinya PAI Agama Islam. Pendidikan Agama Islam, baru mempelajari usul fiqh dong. Untuk semester ini, semester 5, ya saya belajar. Belajar usul fiqh ya. Di sini saya ingin boleh kita sharing-sharing ilmu Kak mengenai Al-Quran? Boleh. Boleh. Oke, sepengetahuan kakak sendiri nih, Al-Quran itu kan sebagai sumber dasar hukum. Saya ingin mengkaji sedikit mengenai Al-Quran ya. Kakak tahu sendiri tidak pengertian Al-Quran itu apa? Secara bahasa atau istilah Kak? Boleh secara bahasa dulu Kak, nanti baru secara istilah kita bahas satu-satu ya. Boleh. Al-Quran secara bahasa apa dulu kota masdaru nahwu usroni warujahani ila ana hazal masdaru qad ittasa bil kitabi manzili ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasara ala malaku. Tadi kan udah dijelaskan, tapi bahasa Arabnya. Jadi maksudnya itu apa, Saudara Bima? Saya nggak paham. Saya akan jelasin menurut bahasanya ya, secara bahasa yang udah dipahamin. Al-Quran berasal dari masdar usroni dan rujhani, yang mana masdar ini dikecualikan dan dikhususkan pada Nabi Muhammad SAW dan juga pembelajaran bagi dirinya. Itu pembelajaran bagi Muhammad SAW. Ya, betul. Oke. Oh, tadi secara bahasa udah kakak sampaikan kan. Sekarang coba secara istilah tuh Kak, gimana? Tadi kan secara bahasa, sekarang istilah. Secara istilah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran syar'an wa lafdu al-arabi al-manzalu ala Nabi Muhammad SAW al-mudfaula ila bitawatiri al-mutahada bihi. Artinya Kak? Kalau saya artinya, Al-Quran menurut istilah adalah lafaz-lafaz Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lalu diturunkan kepada kita secara berangsur-angsur, yang mana disanadkan kepada kita. Enggak, Al-Quran menurut secara bahasa dan istilah. Sekarang saya mau gantian dengan balik. Apa itu Al-Quran menurut pendapat kakak atau pendapat lain? Al-Quran menurut pendapat lainnya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu lafzuhu wa ma'nahu man indallah ta'ala. Fama kana ma'nan awhahullaha ta'ala ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa abbaru anhu sallallahu alaihi wasallam bilabzin man indahu falaysa bukra'anin wa amma huwal hadis. Boleh dijelaskan nggak apa maksud dari
Maksud dari atau arti tersebut itu adalah Al-Quran adalah makna dan lafaznya yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana diwahyukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz, maka itu dikatakan bukan Al-Quran mengenai hadis. Maksudnya tuh gini Kak, misalnya kan ada dari Al-Quran atau makna atau lafaz yang berasal dari Allah, terus diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu disebut dengan Al-Quran. Tetapi kalau misalnya dia berasal dari Nabi Muhammad, lafaz yang berasal dari Muhammad, terus itu berasal dari Muhammad, itu bukan namanya Al-Quran, tetapi dinamakan dengan hadis. Nah, gitu penjelasan dari saya. Kira-kira saudara Bima udah paham belum? Insya Allah paham. Nah, menurut kakak apa yang kakak pahamin dari istilah Al-Quran tersebut? Dari Al-Quran ini ya. Sebenarnya saya tuh sudah sebagian memahami tentang Al-Quran itu. Kayak Al-Quran itu kiroahnya atau ulama yang berpendapat tentang kiroah. Terus ada juga yang saya memahami tentang ijaz dari Al-Quran. Ijaz, emang ijaz itu apa kak? Saya baru dengar. Ijaz itu adalah al-ijazu anwa'un katsiratu minha. Al-awwal al-ijazu lughawi, wasani al-ijazul ghaibi, wasalah satu al-ijazul ilmi. Maksudnya itu kayak pertama, ijaz itu dia kemukjizatan Al-Quran. Itu artinya. Terus itu tapi macam-macam, terbagi menjadi 3, yaitu ijaz lughawi, ijaz ghaibi, dan ada juga ijaz ilmi. Itu 3 ijaz tersebut. Itu kak, maksud lainnya apa kak? Apakah ada contohnya dari ijaz tersebut? Contohnya ada, mungkin terus di sini saya akan menjelaskan tentang ijaz tuh ya. Kalau misalnya ijaz lughawi itu adalah bukan ijaz secara bahasa, kemujizatan secara bahasa itu bukan. Cuman tuh kayak ijaz lughawi itu adalah dia tuh kumpulan bahasa ayat Al-Quran. Jadi itu ayat-ayat Al-Quran yang memiliki gaya bahasa, yang memiliki keindahan gaya bahasa. Contohnya itu dalam Quran surat Al-Qamar ayat 63, dan ada juga di Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Itu mengandung makna ijaz lughawi. Terus ada juga ijaz ghaibi, yang mana ijaz itu adalah ayat-ayat yang mengandung peristiwa-peristiwa ghaib. Itu ada juga contohnya itu terdapat di Al-Qur'an surat Al-Fatah ayat 16, dan ada juga di Quran surat Ar-Rum ayat 1 sampai 5. Dan terus tuh yang ketiga ini adalah ijaz ilmi, yaitu kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan, yang mana di contoh Quran tuh surat apa ya? Quran surat Al-Imran ayat 66. Nah, itu contoh-contohnya dari ijaz-ijaz tersebut. Ijaz-ijaz itu memang jarang dikenal orang, dikarenakan dia hanya ilmu khusus, yang mana siapa yang ingin mengkajinya itu akan dapat ilmunya, yang nggak ingin mengkajinya maka tidak dapat, karena itu ilmu khusus. Kita sharing-sharingnya hari ini ya, gimana yang awalnya saya tidak tahu ijaz itu apa dan apakah ijaz itu di Al-Quran ada apa enggak, ternyata ada. Dan semoga apa yang kakak sampaikan ini menjadi manfaat untuk saya dan kakak juga. Sekali lagi terima kasih atas penjelasan dan sharing-sharingnya. Iya, sama-sama. Soalnya itu kan memang kita tuh kayak sharing-sharing ilmu, jadi tuh sharing di taman, apalagi di taman kayak gini, suasana seperti ini, jadi membuat kita kayak ternyata ilmu itu lebih banyak gitu lah, bukan kayak apa yang kita punya aja. Makanya saya tuh mengajak saudara Bima ini kayak sharing-sharing gitu kan, kompromi bareng, siapa tahu apa yang saya tahu ada saudara ini mengetahuinya gitu kan, jadi kayak enak kita berkompromi di sini gitu, mengkaji ilmu yang nggak kita tahu. Oke, saya juga berterima kasih ya, karena ternyata secara bahasa sama ini itu ya kayak lancar pengucapannya ya. Saya berterima kasih banyak.
ini walaupun menjadi mahasiswa tuh kayak tahu mengetahui tentang Al-Quran. Terima kasih ya Kak sudah mau berbagi ilmu kepada saya, dan Dina juga udah mau juga kayak sharing-sharing ilmu. Semoga ya kita bisa ketemu kembali, biar kita bisa sharing-sharing ilmu mengenai ilmu-ilmu lainnya. Oke, terima kasih banyak Ya, Kakak. sama-sama senang juga bisa berbagi ilmu bersama kakak Iya, sama-sama. dan banyak pengetahuan yang belum saya tahu tadi, dan setelah berbincang-bincang sama kakak, insya Allah saya paham dan tahu. Ada saya pamit pulang dulu ya, makasih ya sudah mau divideoin oleh kru saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dialog dari kami, kurang dan lebih saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata atau pengertian dalam kitab tersebut bisa dikomen di kolom komentar. Jangan lupa Ditonton ya guys ya, pertama, terus jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada salah atau artinya yang kurang jelas bisa di komen. Oke, dadah.